Pak, kalau umpamanya kita mau jadi podcast apa, kita kan belum pernah, apakah akan dipandu seperti itu? Wah, jadi itu gimana nih Bang Lili? Oke. Kayaknya antusias Masnya ini kayaknya sudah mulai banyak ini, Mmm, mungkin adakah syarat oh syarat, ya. atau harus seperti apa ya jadi namanya podcaster ini? Oh iya, Ada oke. apa mungkin ada yang harus good looking gitu atau gimana Bang? Pak, saya pengen Pak, tapi saya tidak tahu mau bahas apa. Datang saja, Datang saja. Kan datang nanti bisa saja. konsultasi Bisa ya. konsultasi. Kalau untuk tema apakah, anak-anak ini mahasiswa UN harus kampus atau akan ada Ah, topik-topik lain? percuma ganteng, Mhm. percuma cantik, tapi dia tidak punya keinginan untuk tampil dan pengen belajar menjadi podcaster. Jadi gimana? Setelah kemarin tuh ternyata ngebis podcast yang kemarin itu Bang, ada banyak report dari, mahasiswa kita ya. Artinya mereka kayaknya ada antusias untuk, Berkunjung berkunjung ke studio studio. UIN ya. Iya, Jadi betul betul. ada yang datang ke ruangan saya nanyakan gitu kan, maksudnya dia tanya, "Pak, kalau, kita menggunakan studio itu seperti apa sih? Apa ada syarat-syaratnya?" Terus kemudian ada juga yang mereka DM gitu ya, dia nanyain, "Adakah syarat tertentu untuk jadi podcaster?" Misalkan kayak gitu. Terus terus apakah, misalkan mereka tanya gini, "Pak, kalau umpamanya kita mau jadi podcast apa, kita kan belum pernah, apakah akan dipandu seperti itu?" Wah, jadi itu gimana nih Bang Lili? Oke. Kayaknya antusias Masnya ini kayaknya sudah mulai banyak ini, Iya soalnya, iya iya. terbukti dari DM-DM yang masuk, mereka datang ke ruangan, nah seperti apa? Iya, oke. Jadi sebenarnya simpel, Mhm, ya. Seperti seperti waktu itu kata Bilal ya, iya mahasiswa jangan takut, iya, datang aja langsung datang ke aja. sini. Jadi sebenarnya teman-teman ini, eee, mereka kalau sudah DM, sudah bertanya, artinya kan sudah punya Iya, keinginan. mhm, Nah, kalau sudah punya keinginan, sudah berani DM, sekarang tinggal datang aja iya ke datang aja studio, ya ke studio ya. ya. Datang ke studio, ketemu sama kita schedule mau Mhm, kapan, kita bahas dulu tentunya mmm, teknis mhm, podcast yang dia mau, itu bagaimana, terus dia datang sebagai apa, mau sebagai podcasternya mhm, atau sebagai tamunya, tamunya ya, ya. sebagai narasumber lah istilahnya ya. Sebagai narasumber atau sebagai podcasternya. Mhm. Kalau dia mau jadi podcasternya, dia cukup panggil satu temannya lah minimal. Oh Eee, ada temen ya iya, yang bisa supaya diajak ngobrol. oh iya Kalau betul. sendiri berarti dia bikin video Iya. monolog nanti, storyteller nanti. Storyteller betul betul. Betul betul betul. Ya jadi Harus ada temennya minimal ya, satu harus temannya ada lah, temen satu lah ya. temannya dia panggil untuk, Mhm, bikin podcast sama mhm. sama kita di sini, mau pakai set yang manapun bebas. Iya. Terus, eee, dia tentukan topiknya apa, schedule sama kita. Nanti kita paling briefing beberapa hal teknis-teknis Mhm. kayak penggunaan mikrofon, Oh terus, iya. tata letak dia duduk bagaimana, Mhm, bagaimana caranya dia dia berdialog mhm. di depan kamera gitu. Istilahnya diarahkan ya, Iya gitu, jadi nanti akan kita ini. kita Nah, arahkan. kalau sudah satu kali bikin, jangan takut untuk datang kedua kalinya. Mhm. Jangan takut untuk datang ketiga kalinya dan seterusnya. Kenapa? Karena kita proses belajar kan, Iya betul. kita proses belajar. Jadi kalau, belajar hanya sekali, Mhm. ya itu bukan belajar namanya, itu Iya, namanya coba-coba, coba-coba namanya itu. ya kan? Iya betul. Awalnya coba-coba, Mhm. lama-lama kok ketagihan Iya. gitu kan. Betul. Nah, makanya harus harus berulang dulu. Heeh. Sama nih kayak kita nih, kita Iya, coba-coba, loh coba-coba, ketagihan, tagihan pengennya lagi dan lagi lagi gitu dan kan. lagi. Ya gitu, jadi, eee, ketika sudah menempuh proses, sudah keberapa kalinya kami berencana, Mhm, itu teman-teman mahasiswa yang sudah bikin minimal 3 podcast sama kami, kita panggil profesional untuk mengajarkan bagaimana caranya dia berbicara di depan, khalayak ramai, di depan banyaknya kamera, di depan media gitu ya. Itu kita akan panggil profesional, mhm. harapannya, eee, ada perbaikan.
Jadi kan ibarat pre dan post. Sebelum dia dapat ilmunya, begini cara dia Iya, podcast. Setelah dia dapat ilmunya dari profesional, begini iya, ada perubahan, ada perubahan. peningkatan dari cara dia membawakan podcast, Iya, betul. cara dia menyampaikan misalkan sebagai ini juga bintang tamu, ya kan berbicara di depan media. Iya. Nah, itu ada perkembangan. Nah, itu. Kemudian tadi apa lagi ya? Mungkin adakah semisal syarat atau Syarat ya. harus seperti apa ya jadi namanya podcaster ini? Oh iya, Ada oke. apa mungkin ada yang harus good looking gitu atau gimana, Bang? Ini kan soalnya tampil di media ya, Iya, artinya betul yang betul. dilihat secara Betul. terbuka oleh siapa saja. Apakah ada syarat tertentu Harus misalkan? cantik gitu ya, Cantik harus gitu ya misal. ganteng gitu ya. Terus gimana nggak cantik ya? Setidaknya bukan cantik dan tidak itu itu kan Relatif relatif ya. toh ya. Iya, Jadi betul. jadi bagaimana, Bang? Oke, jadi Apa ada ketentuan khusus atau itu tadi tidak? kan cantik atau tidak cantik ya. Sebenarnya kita tidak membatasi. Tidak ya. Studio ini dibangun oleh Pak Rektor itu untuk digunakan oleh seluruh mahasiswa Universitas Widya Tanpa Nusantara terkecuali ya. tanpa terkecuali seluruh dosen, staf yang mau mengembangkan dirinya ya boleh menggunakan studio ini. Oke. Jadi mau dia ganteng, mau dia cantik, mau dia tidak ganteng atau tidak cantik, boleh bikin Artinya- video di sini. Yang artinya, penting dia punya keinginan semuanya dan kemauan keinginan. dulu, Oke. ya kan? Mhm. Jadi kalau percuma ganteng, percuma cantik, tapi dia tidak punya keinginan untuk tampil dan pengen belajar menjadi podcaster, Iya. ya kan? Oke. Nah, tapi kalau kurang good looking nih, kata Mas Joko tadi, tapi dia punya rasa ingin belajar yang tinggi, rasa penasaran yang tinggi, terus dia bikin 2-3 kali podcast sama kita bawakan profesional untuk dia, kita bisa bayangkan dong bagaimana perubahan dia nanti, ya kan? Iya, iya. Kan sebenarnya kalau cuman persoalan cantik ya, itu kan cuman proses keterkenalan saja. Oh iya. Kalau dia sudah terkenal, setidak cantik di awal dia membangun podcast, pas dia sudah mulai dikenal pasti sudah perlahan tuh mulai memperhatikan Iya. dirinya, Penampilannya penampilannya. Ya pasti akan seperti itu, natural itu. Artinya maksudnya tidak ada syarat khusus harus seperti apa. Artinya ini terbuka untuk siapa saja, Terbuka untuk mahasiswa siapa saja. WN. Jadi buat kamu-kamu yang mau mengembangkan potensi di bidang ini tentu terbuka untuk siapa saja. Jadi tidak harus merasa diri kurang seperti ini atau harus seperti itu, jangan. Berarti pokoknya datang saja ke Datang studio WN saja nanti pokoknya. bisa konsultasi dengan Bang Iya. Lidi terkait bagaimana tata caranya ya seperti ya. Betul, kita ajarkan pokoknya. Diajar pokoknya Iya, mulai dari kita awal. ajar caranya Sampai- bagaimana. sampai fasil lah istilahnya Iya, ya, sampai mahir fasih, ya. sampai mahir. Kalau dia sudah bikin, itu seperti sekali lagi saya bilang 2-3 kali dia bikin podcast, kita datangkan profesional untuk ngajarin, dilihat di review 3 podcast yang dia buat, untuk dia bikin podcast yang lebih baik ke depannya. Ya memang kalau podcast ini kalau untuk pertama kali kita tampil di depan layar memang hal yang harus kita perhatikan hasilnya. Iya, betul. Jadi dari hasil itu kan kita bisa mereview diri kita. Misalkan kita pertama jadi podcast kayak saya kemarin ya. Jadi seperti ini kalau saya ngomong di depan kamera rupanya ya. Jadi waktu kita pertama. perlu mereview juga. Oh berarti ada hal-hal yang kayaknya kita harus perbaiki di sini Iya. seperti itu ya. Apalagi anak sekarang, Mm-mm. itu memperhatikan sekali angle-nya. Saya tidak bisa kalau tidak di kiri. Dari kiri. Sudut kiri saya itu menarik gitu. Atau sebaliknya. Jadi ya mungkin pada saat dia mencoba di kiri, Mm-mm. bisa saja dia melihat, wah kayaknya kurang ya. Mm-mm. Pas dia coba di sudut yang berbeda, kok lebih bagus. Nah itu perbedaannya angle foto sama angle video bisa saja berubah. Betul. Terkadang juga
apa yang kita pikirkan kadang berbeda dengan yang pendapat orang lain. Misal mungkin kalau dari pandangan kita sendiri, ini masih kurang di sini. Tapi menurut pandangan orang lain itu sudah betul, sudah bagus kan. Iya, Terkadang itu juga tidak ada kesesuaian antara yang apa penilaian kita dengan orang lain. iya, Biasanya betul terkadang begitu betul. sih ya. Mhm. Kayaknya seperti itu. Iya. Terus kemudian Bang, kalau untuk tema apakah anak-anak ini mahasiswa UN harus apa? Harus temanya harus topiknya harus kampus atau kan ada topik-topik Ah, lain. Jadi siapa tahu kan adik-adik ini mau ke podcast membawa topik lain mungkin di luar dari ranah kampus. Bisa Kak boleh, itu seperti itu? boleh, Bisa ya? boleh. Jadi namanya saja kan podcastnya Hmm, lembar baru, hmm, hmm, hmm. ya kan? Jadi seperti yang Bilal sampaikan kemarin, mau bahas apapun Boleh boleh, ya? ya. Hmm, Jadi teman-teman mahasiswa nih mau datang ke sini, Pak, saya punya teman itu punya pengalaman mistis, Pak. wah, Saya mau cerita horor sama teman saya, boleh Pak. juga ya? Boleh. Artinya asik Iya, juga ini topik asik tuh. juga karena artinya di halaman podcast kesekian itu ceritanya tentang horor. Iya betul. Di halaman berikutnya ada lagi yang Yang lain. datang bikin, Pak saya mau cerita cinta. Wah, Ah, ini seru ini. namanya Kalau namanya sih. sudah bicara cinta. Jadi kenapa dia lembar baru? Ya karena setiap lembaran itu punya ceritanya Yang baru, masing-masing. cerita yang baru Iya, artinya. cerita yang baru. Karena harapan kami yang bercerita menjadi podcaster yang bintang tamu di sini bukan hanya satu orang. Mm-mm, Sekalipun itu podcasternya hanya satu, mm-mm. tapi bintang tamunya berganti-ganti, kan akan menjadi setiap Iya, cerita berbeda di setiap iya. lembarannya. Jadi ya itu tadi, mau siapapun yang jadi podcaster, mau siapapun bintang tamunya tetap akan menjadi lembar baru. Oke. Gitu. Jadi menarik sekali ini. Jadi untuk adik-adik mahasiswa tentunya ini kesempatan yang Betul, betul. harus dimanfaatkan dengan baik ya untuk mengembangkan Harus. potensi di bidang podcaster ini sangat diharapkan adik-adik mahasiswa bisa mengembangkan di bidang itu. Dan Sangat itu terbuka menjadi lebar lah terbuka pokoknya. lebar studio ini karena memang studio ini dibangun untuk kalian semua. Jadi pokoknya kalian kalau ada mau berkunjung ke studio langsung saja datang saja Iya. rame-rame dengan teman-teman satu kelas pun boleh ya Pak. Ya, Boleh, boleh. boleh pokoknya. Boleh. Foto-foto seangkatan kelas boleh. Nah, ini jadi kalau kalian mau foto satu kelas boleh datang aja ke studio ya Iya, kayaknya. datang. Daripada kayak HP kan biasanya kurang optimal kan Iya, hasilnya. betul. Jadi kenapa nggak memanfaatkan studio yang sudah ada gitu Betul. kan seperti Jadi itu. foto seangkatan habis itu podcast. Yo, 2 sip. orang atau 4 orang aja podcast. Iya. Sudah cukup lah. Nah, untuk set ini nih, ya kita ada di set yang berbeda Ah, lagi nih, iya, Mas. ha, ha. Ya, kalau kemarin Sekarang kita beda ya. sudutnya backgroundnya putih nih. Oke, Kita iya. sekarang backgroundnya yang warna lain lagi. Nah, ini bisanya 2 orang aja. 2 orang ya. Iya, 2 orang. Untuk enaknya tuh 2 orang. Kalau mau 4 orang bisa, tapi mungkin mejanya agak Iya, agak mungkin bergeser. geser lagi sih mejanya. Iya, kalau mau lesehan juga bisa. Itu boleh. Ya, misalkan podcastnya kayak santai pakai beanbag gitu. Boleh juga. Cuman Oke. sayangnya beanbagnya belum ada. Ya. Iya, kalau mau bawa sendiri boleh mahasiswanya. Oke. Ya intinya mungkin terbuka lebar pintunya itu adalah kiasan ya. Mm-mm. Karena kalau kami lagi take kayak begini pintunya akan ketutup rapat. Ya. Ya, jadi terbuka artinya boleh dimasuki. Jadi kalau pintunya ketutup bukan berarti kami tidak membolehkan masuk gitu. Masuk aja, ketuk aja gitu. Jadi mungkin Bang Neri bisa disampaikan setiap hari apa, jam berapa sampai jam berapa adakah ketentuannya harus datang ke studio? Oke. Atau harus lihatnya ini kalau jam begini Lagi ada take gitu. lagi tag atau gimana? Supaya maksudnya adik-adik ini bisa tahu toh. Iya, sebenarnya paling idealnya adalah di hari kerja ya, Senin sampai Jumat. Lebih enaknya itu kalau datangnya di antara jam 10 sampai jam 3. 10 sampai jam 3 ya. Iya, kenapa jam 10? Karena kalau dari jam 8 sampai jam 10 itu kadang kami masih kesana kemari, masih bikin konsep, Iya, masih iya. ngedit, Oke. ya kan? Nah, produksi itu kita biasanya di antara jam 10, itu idealnya. Kenapa jam 10? Karena konsep sudah jadi, peralatan sudah disetting. Kami kan datang jam 8, setting alat ini tidak yang sebentar gitu.
kadang sudah jadi setnya nih. Tiba-tiba ada satu perintilan yang kurang, Iya, betul. ada satu apa. Jadi enaknya tuh janjian jam 10. Kenapa juga kalau misalkan jam 10 kadang kan mata kuliah pagi sudah selesai. Iya betul sih. Siang itu kan sudah tidak ada kadang-kadang mata kuliah. Biasanya Jadi cuma 1-2 jam mata 10 itu kuliah. batasnya tuh udah keluar tuh kadang-kadang. Jadi boleh lah datang jam 10. Nah, kenapa sampai jam 3? Karena kita kan pulang jam 4. Mm-mm. Takutnya kami lagi beres-beres. Oh, Setelah jam 3 itu kami beres-beres untuk pulang, setup dibongkar. Jadi takutnya mau berkonsultasi tapi kitanya lagi sibuk. iya betul. Ya kan? Ya, jadi idealnya tuh dari jam 10 sampai jam 3 3. untuk kita brainstorming. Asik. Ya, asik brainstorming. Brainstorming itu bahasa anak muda sekarang ya. Iya, bahasa anak muda sekarang. Untuk bertukar pikiran bagaimana konsep apa yang dia mau, begini apa segala macam. Kayak gitu. Oke. Iya. Jadi ini sangat menarik sekali. Jadi untuk adik-adik mahasiswa Universitas Bidang Nusantara berkunjunglah ke studio UWN. Iya. Datang bawa, kalau bahkan tidak tahu mau, Pak saya pengen Pak, tapi saya tidak tahu mau bahas apa. Datang saja. Datang saja. Datang Kan nanti saja. bisa konsultasi Bisa ya. konsultasi. Nah, maksudnya Ya. seperti apa gitu. Mau bikin seperti apa, jalan ceritanya kan kita akan mengulik dulu tentunya dari hobi dia apa, kesukaan dia apa, ketertarikannya apa, itu kita akan. Kan bisa saja nanti anak-anak ini dia terinspirasi dari podcast yang dilihat di YouTube kan, bisa seperti itu kan. Bisa. Nanti bisa konsultasi dengan Bang Lili terkait Pak saya konsepnya seperti yang ini nih, podcastnya Bang Densu misalkan, Ya. atau podcastnya siapa gitu kan. Jadi nanti bisa kan, artinya kita bisa diskusi, Bisa. bisa kita memecahkan konsep sehingganya bisa terlaksananya podcast yang adik-adik mau seperti Betul. itu. Iya. Iya sih, yang penting berani datang dulu sih. Iya sih. Heeh. Iya, memang kadang-kadang anak-anak ini suka malu-malu, Bang. Iya. Mereka tuh padahal sering lewat di situ, lihat gini, baca. Iya, kadang Studio cuma UWN lewat. Media. Tapi Studio UN Media, tapi tidak berani ngetuk. enggak Tidak berani. Padahal datang aja. Kita tidak makan orang kok. Malah suka bagi-bagi makanan. Memang harusnya untuk adik-adik enggak perlu malu dan enggak perlu takut Iya. karena ini memang studio untuk kalian semua gitu loh. Jadi Betul. ini milik kalian semua, jadi dan digunakan dan dimanfaatkan untuk kalian. Jadi enggak perlu takut, mau tanya langsung saja, buka aja gitu kan. Pasti ada orang di dalamnya. Kalau selama masih pintu depannya ini yang Tidak terkunci, tidak terkunci berarti boleh diakses. bisa diakses dan boleh masuk toh. boleh Tinggal ketuk saja, salam, pasti ada orang dalamnya. Betul. Oke, Bang. Ada lagi kira-kira? Nah, mungkin itu aja Dari dulu Bang ya. pertanyaan-pertanyaan di DM itu. Sementara seputar itu sih Bang. Oke, Mereka siap. masih tanya bagaimana cara ke ini dan seperti yang saya sebutkan yang pertama tadi. itu Siap. sih. Pokoknya kita tunggu kedatangannya. Oke, untuk kalian Kita mahasiswa berkarya bersama. Universitas Bidang Nusantara yang mengembangkan soft skill di bidang broadcasting, podcast, silakan datang ke studio UWN. Studio Universitas Widya Nusantara. Yeay.